Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fauzan Fatur Rahman di channel YouTube ini, teman-teman. Di video kemarin kita udah ngebahas soal cara nambahin IP statik di perangkat, ya, di perangkat yang ada di Cisco Packet Tracer, teman-teman. Nah, kalau hari ini saya akan kasih tutorial cara ngasih IP secara DHCP, teman-teman. Bedanya apa sama yang statik kemarin? Yang statik itu kita setiap perangkat itu kita ketik sendiri, teman-teman, IP-nya. Jadi IP-nya kita harus setiap perangkat itu kita manual. Beda sama DHCP. Kalau DHCP kita nggak perlu ketik-ketik lagi, teman-teman. Kita nggak perlu ketik kayak 192.168. Nah, itu nggak perlu. Kita cukup klik ini nih, DHCP. Nah, dia lagi request, langsung dapat IP-nya, teman-teman. Nggak perlu capek ngetik-ngetik. Ya, itu bedanya. Tapi ada beberapa kondisi yang dimana emang mending pakai statik. Itu biar nggak ribet. Biar konfikannya nggak banyak. Nah, itu kalau mau emang konfikannya lagi banyak. Tapi kalau lagi kayak gini nih, itu saya saranin pakai IP DHCP. Nah, kalau dilihat di sini ada perangkat baru ya, teman-teman, yang kemarin kita nggak pakai, yaitu perangkat router. Nah, router nih apa? Router ini tuh mirip otaknya jaringan ya, teman-teman. Dimana dia ini dimana kita bakal bikin IP DHCP itu lewat sini. Terus bikin gateway juga di sini, teman-teman. Kemarin gateway itu kan biar perangkat yang satu network itu bisa terhubung, teman-teman. Kita lihat di sini kan itu ada IP tuh. Itu ada IP-nya 1.2. Berarti kan networknya 1.0. Nah, di sini apa? Sini 1.3. Nah, networknya juga sama-sama 1.0 kan. Nah, terus di sini kita lihat juga, teman-teman. Nah, di router ini IP-nya ada dua, teman-teman. Yang pertama 1.1, yang kedua 2.1. Jadi kan ada dua network ya nih, ada 1.0, ada 2.0. Nah, dua IP ini 1.1 sama 2.1 saya jadiin gateway buat masing-masing network. Nah, karena di sini adalah gateway, jadi kita bisa ambil analoginya gampang, teman-teman. Misal nih, saya pengen dari komputer ini buat ke komputer ini kehubungin. Nah, jadi kan dia dari sini request ke sini lewat gerbang sini dulu, baru ke komputer ini, teman-teman. Ya, nah, itu yang bisa dilihat sukses ya. Itu berarti bisa connect. Kalau ini switch, ini bukan ya, teman-teman. Ini cuman buat ngebanyakin portnya aja biar kita bisa kehubung sama lebih banyak klien. Tapi kita sedikit settingnya di sini, ya. Kita nggak terlalu setting di sini, teman-teman. Ini biasanya buat VLAN sama buat virtual segala macamnya lah. Ya, otaknya tuh di router, tetap di router. Ini cuma buat banyakin aja switch. Nah, terus di sini kan ada dua IP ya, teman-teman. Ada dua IP. Nah, itu juga dipakai di yang satunya lagi, teman, 2.2. Ya, buat di komputer yang bagian ini. Kalau yang ini kan networknya 1.0. Nah, kalau yang ini networknya 2.0. Seperti dilihat gateway-nya sama-sama di router ini, ya. Dan ini kalau satu router itu bisa connect ke, teman-teman. Nah, bisa connect kenapa? Soalnya gateway-nya 2. Ya, dia soalnya kehubung ke satu router, dua network ini. Walaupun kalau misal ada 3 network sekalipun, kalau selama itu masih kehubung ke satu router yang sama, itu bisa. Yang selama di bagian sini tuh nggak ada router lain. Selama di bagian sini tuh nggak ada router lain, teman-teman. Ya, jadi selama dari perangkat langsung kehubung ke router itu kita cukup tambahin IP-nya aja. Gitu, teman-teman. Jadi lanjut aja ke cara config-nya. Cara config-nya gimana, teman-teman? Sekarang kita buat dulu topologinya ya, dimana saya bakal pakai router 2911, teman. Nah, 2911 ya, saya biasanya pakai yang 2811, kalau enggak 1841, cuman saya lagi pengen pakai 2911. Tadi kita cuma butuh satu router sama dua switch. Nah, dua switch buat masing-masing network. Sebenarnya nggak harus ya, teman-teman. Cuman ini biar bisa hubung ke lebih banyak perangkat, soalnya router ini portnya bisa cuma 2. Dia nggak ada port tambahannya gitu, emang portnya cuma dikit. Sedih gitu. Nah, kita tambahin aja.
komputernya. Nah, sekarang kita colok sambil pencet CTRL teman-teman, biar nggak perlu ngetik-ngetik lagi, biar nggak perlu pencet-pencet lagi. Nah, set set set. Nah, kita bikin IP-nya sama kayak yang tadi aja. Terus saya rapin dulu. Nah, pertama di sini yang kita lihat tuh bedanya ini, itu tuh ada yang warna merah ya teman-teman. Kalau di sini kan kalau di sini kan hijau nih warna portnya. Nah, kalau di sini tuh portnya merah. Kenapa? Soalnya itu berarti portnya itu mati teman-teman. Port di routernya mati. Jadi portnya ini harus kita hidupin dulu. Itu bedanya kalau pakai router. Nggak apa-apa sih, sebenarnya itu bukan bikin ribet atau apa, enggak. Tuh malah kayak biar kita lebih ngerti aja lah kenapa ada port yang dimatiin gitu. Jadi ini kalau merah itu artinya portnya mati, berarti belum nyalain, kita harus nyalain lagi. Nah, ini kita bakal main config. Kalau kemarin kan kita cuman tambahin di komputer ini nih, kita tambahin kan. Nah, enggak, kalau gini kita harus config teman-teman, harus ketik banyak di routernya. Nah, caranya gimana? Kita ketik dulu, kita config dulu. Nah, kita ambil CLI ke CLI. Nah, start, saya geser biar kelihatan. Set set, asik. Ya, ini kan ada yes atau no. Ini kita mending pilih no aja teman-teman. Kita bisa ketik N atau no, tapi bisa pakai N. Nah, ketik enter, enter lagi. Nah, ada muncul router ya, router kayak gini. Ada tanda lebih besar. Di sini kita ketik EN buat enable. Nah, tapi disingkat jadinya N aja. Nah, sekarang berubah jadi pagar. Kalau di pagar ini berarti kita harus masuk ke configuration terminal. Cuman biar gampang kita pencetnya conft. Nah, sekarang beda lagi tuh. Udah dimasuk ke bagian config. Nah, di sini kita masukin perintah apa yang mau kita masukin, teman. Pertama kan ini portnya mati nih. Kita harus nyalain dulu, teman-teman. Nah, port mana yang mati? Itu ada port gig 00 sama port gig 01. Kita bisa pilih langsung dua-duanya. Caranya tuh pakai range gig 00 sama 01. Nah, ini kan sama-sama 0 nih. Yang beda kan belakangnya doang. Nah, di belakangnya kita kasih strip 1. Nah, kalau udah ada range ini berarti range-nya berhasil. Nah, sekarang kita tadi mau nyalain ini. Nah, komennya itu no shutdown. Nah, kita singkat aja biar cepet. Itu bisa NSH. Nah, kan udah hijau kan, yang di routernya udah nyala. Terus yang ke switchnya itu masih orange. Itu tandanya yang di switchnya itu lagi booting teman-teman, lagi nyalain portnya. Bisa kita bisa kita cepetin nih. Nah, tuh udah kita cepetin. Sekarang kita balik lagi ke routernya. Nah, tapi kan di sini kan kita masih pilih interface-nya tuh dua ya teman-teman. Yang pertama itu ada port gig 00 sama gig 01. Nah, kita harus pilih salah satunya dulu teman-teman. Kita pilih yang gig 00. Kenapa gig 00? Soalnya dia ngarah ke sini kan, ngarah ke perangkat ini. Kita kasih perangkat ini tuh IP-nya di network 1.0 ya teman-teman. Nah, ini kan tadi kalau ada range-nya itu kan bisa lebih dari satu ya teman-teman. Nah, kalau kita pilih satu doang, itu kita nggak usah pakai range, kita cukup interface sama port mana. Kita kan pakai port 00, kita enter. Nah, satu doang tuh, nggak ada range-nya kan, beda. Nah, pertama kita harus tambahin IP at 192.168.11 255.255.255.0 ini itu dinamakan subnet teman-teman. Ini nanti yang menentukan prefix kalian. Nah, prefix itu apa? Prefix itu ini nih. Prefix itu, nah kalian lihat ya, di IP-nya itu kan ada 1.1/24.
2.1/24. Nah itu teman-teman, 255.255.255.0 itu tuh prefixnya berarti 24. Nanti kalau misal prefixnya yang lain-lain itu berarti nanti prefixnya bukan 24. Kalau bukan 25.255.255.0 berarti itu prefixnya yang lain teman-teman. Kita pakainya prefix 24. Kita enter. Nah, IP@ 192.168.1.1 itu tuh IP buat routernya teman-teman. Ya, jadi buat router itu kita pakainya statik aja dulu. Kalau emang routernya banyak baru kita pakai DHCP. Cuman kan ini kan dia dari router langsung ke perangkat nih. Dia kan gak bagi ke router-router lain. Jadi dia nggak perlu di DHCP lah, soalnya perangkatnya juga cuma sedikit, kecuali perangkatnya banyak itu baru kita pakai DHCP. Nah sekarang kan itu dia baru IP sendiri ya, IP sendirinya itu kan kita kasihnya statik tuh. Sekarang kita bikin IP DHCP-nya, IP DHCP yang ke perangkat bagian sini 1.0 networknya. Pertama nih kita masuk ke DHCP-nya dulu. Komennya apa? IP DHCP pool. Pool ini apa? Itu berarti kalian namain dulu. Kalian mau DHCP-nya itu kasih nama apa buat sistem DHCP-nya teman-teman. Jadi kita mau ngasih IP secara DHCP. Nah, DHCP-nya itu DHCP yang mana? DHCP-nya itu DHCP ya terserah kalian. Kalau saya biasanya pakai huruf alfabet. Saya biasanya pakai huruf A. Jadi kita nanti ngasih IP ke perangkat sini itu pakai DHCP yang A gitu teman-teman. Pool itu bisa dibilang nama DHCP-nya. Nah kalau udah kayak gitu sekarang kita kasih networknya teman-teman. 19.168.1.0. Nah ini network yang saya bilang. Ini networknya 1.0. 1.0 itu berarti semua ya pokoknya ya ini deh, pokoknya semua yang kehubung di satu network ini nih yang 1.0. Nah 0 ini kan berarti kan dia nggak kepake soalnya di IP networknya kan. IP network tuh harus titik 0. Nah sedangkan angka yang ini tuh itu kan networknya, network keberapa, network ke 1. Nah itu nah, kalau gitu kita enter, kita masukin gateway teman-teman. Gateway itu kita biasanya pakai IP routernya teman-teman. Nah IP routernya tadi berapa? IP-nya 1.1. Nah itu biasanya kita pakai gateway itu IP-nya IPC router. Kita ketik dev itu default router. Cuma biar cepat kan kita ketik dev aja. Nah udah, kita nggak perlu 255 lagi. Kita soalnya udah ada kan 1.1. Nah, jadi kita tinggal 1.1 lagi buat default routernya, buat default gateway-nya. Nah, di sini kita lihat ya teman-teman. Kita masuk ke PC-nya nih. Kita ke IP configuration. Kita ketik DHCP. Kita pencet DHCP, bisa nggak teman-teman? Nah, bisa teman-teman, langsung masuk. Tuh, ada 1.2. Subnetnya tadi 2555. Nah, terus di gateway-nya gateway si router teman-teman, 1.1. Gitu teman-teman. Jadi kita nggak perlu ngetik manual. Nah, sekarang PC-PC yang lain. Lihat nih. PC-PC yang lain juga harusnya kita nggak perlu ngetik-ngetik lagi. Soalnya kita udah ngetik di router. Dan router itu ngasih IP secara otomatis. Gitu teman-teman. Sekali config semua PC dapat identitas cuy. Keren. Nah, ini juga nih. Tuh. Kalau yang ini kalau yang ini nggak bisa teman-teman. Kenapa nggak bisa? Soalnya tadi kita bikin IP DHCP-nya ke port gig 00 ya. Bisa lihat di sini ya, gig 00. Jadi kita bagiannya tuh buat port yang kehubung sama port ini aja. Port yang gig 00 ini kan kehubungnya sama perangkat yang di sini. Itu. Perangkat yang ini kan nggak kehubung ke gig 00 nih, beda. Berarti mereka nggak dapat IP DHCP-nya teman-teman. Nah, kalau gitu kita bikin IP DHCP-nya tuh buat gig 01.
beda sendiri, jadi beda lagi gitu. Nah, kita pakai cara tadi teman-teman, interface gig 01. Nah, sama kita bikin IP lagi buat si routernya. Cuman bedanya kan kalau tadi kan IP routernya tuh gig 00 nih, yang 1.1. 1.1-nya itu lagi tadi buat port gig 0/0. Nah, sekarang kita bikin buat yang gig 01. Jadi setiap port dalam router itu ada IP-nya, teman-teman. Nah, itu makanya kita bikin IP-nya banyak. Kita bikin IP-nya berkali-kali. Soalnya IP port di routernya itu ada banyak. Ada lebih dari satu. Tapi tergantung perangkat yang kita hubungin ke routernya juga ya. Kalau routernya cuma kehubung ke satu perangkat, ya berarti kita cukup tambahin satu IP. Kalau dua perangkat berarti 2 IP gitu. Kita lihat aja port mana yang kehubung ke perangkat gitu. Kita IP add 192.168.2.1. Nah, 2.1 ini sebagai IP-nya si router yang bakal kita pakai jadiin gateway. Nah, udah dapat nih. Ya dapat. Nah, ya udah 2.1 teman-teman. Sekarang kita tinggal bikin DHCP-nya. Nah, caranya sama, IP DHCP pool. Nah, namanya apa teman-teman? Terserah ya. Saya pakai beda lagi. Saya pakai alfabet tapi B. Soalnya kan yang A udah kepake buat 1.0 nih. Buat IP yang ini. Nah, kalau pool B kita pakai buat 2.0. Buat network yang terhubung di network 2.0. Nah, network 92.168.2.0. Kita masukin subnetnya. Sekarang masukin gateway-nya. Nah, gateway-nya tadi cukup kita kasih ke IP routernya. Nah, yang default gateway ini itu kita kasih IP si routernya aja, nggak apa-apa. Nah, kita enter. Nah, ini harusnya udah kelar, harusnya udah selesai, dan komputer yang di sini harusnya udah dapet IP-nya masing-masing. Kita statikin, DHCP-in lagi. Harusnya udah, nah dapat, gitu teman-teman. Nah, PC-PC yang ini juga sama. Nah, PC yang ini juga kalau kita matiin terus DHCP-in lagi, dia tetapnya bakal dapatnya 1 titik sekian ya teman-teman. Dia nggak bakal berubah, soalnya ya 2.0 kan kita baginya ke sini doang, bukan ke sini. Jadi mau dimatiin, nyalain lagi, pindahin ke statik terus DHCP lagi, dia nggak bakal berubah teman-teman. Kalau udah ditentuinnya 1.0 ya udah 1.0, nggak bakal pindah-pindah, setia ya. Nah, kalau video kemarin itu kan satu network bisa kehubung teman-teman. Kalau networknya beda itu kan nggak bisa. Nah, kalau di router ada router statusnya beda teman-teman. Dia spesial sedikit. Ya, in progress. Kita mulai lagi. Sukses teman-teman, sukses. Ya, keren gitu. Sukses teman-teman. Walau harus dipencet lagi 2 kali. Nah, dia harus dites 2 kali. Lebih dari 1 ya. Nah, dan kita bisa ping juga si router. Oh ya, saya lupa ngasih tahu kalau perangkat itu bisa ping ke gateway-nya. Kalau ini kan perangkat nih. Nah, IP gateway kan di router. Nah, itu bisa teman-teman. Nah, gitu. Dan ini kenapa bisa beda network tapi bisa kehubung, itu karena ada si router ini yang identitasnya tuh 2. Jadi dia bisa ngerti network yang ini, dia bisa ngertiin network ini sama network ini. Jadi kan setiap network kan itu larinya ke dia nih, larinya ke router itu. Nah, jadi router ini tuh bisa nerjemahin biar network yang ini tuh ngerti gitu teman-teman. Nah, gitu pokoknya. Ya udah kalau gitu sekian dulu video saya hari ini. Kalau ada yang kurang atau kurang jelas, kalian bisa tanya aja di komen. Nanti saya usahain buat jawab. Kalau ada yang kurang ya mungkin nanti kita bahas lain kali buat besok. Kalau gitu saya pamit undur diri. Saya udah capek, mau istirahat. Aduh, lelah cuy, lelah.
Kalau gitu saya permisi dulu ya teman-teman. Semoga hari kalian menyenangkan, diberi kebahagiaan, lancar rezekinya lah. Saya doain yang baik-baik buat kalian. Kalau gitu sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.